Salam, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman, sahabat yang menyaksikan channel ini. Hari ini kita akan belajar bersama tentang satu tema, kedatangan Yesus yang kedua kali. Di pelajaran yang lalu, kita telah belajar bersama tentang bagaimana masa depan dunia ini. Dan hari ini kita akan belajar tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Yesus yang kedua kali ini telah dijanjikan oleh Yesus sendiri pada waktu kedatangannya yang pertama ke dunia ini. Dan janjinya dalam Yohanes 14 ayat 1-3 dikatakan bahwa janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah janji Tuhan Yesus Kristus. Dan janji ini dikatakan dengan satu larangan pertama, yaitu jangan gelisah. Nah, dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus, kita dilanda dengan banyak perkara. Dan yang sedang kita alami saat ini adalah pandemik virus corona. Namun ada janji Tuhan. Dia ingin agar saudara dan saya berada di tempat Ia berada sekarang. Dan Dia akan datang kembali. Dan inilah janji Yesus bagi saudara dan saya. Dan janji demikian itu telah dijanjikan oleh murid-murid Yesus lewat tulisan buku Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11. Dikatakan bahwa ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat Ia naik ke sorga." Nah, selain Yesus ada janjinya bagi saudara dan saya. Ada janji juga dari kedua orang malaikat bahwa Yesus yang terangkat ke sorga akan datang kembali seperti yang dilihat murid-muridnya. Kita juga akan melihat seperti apa yang dilihat oleh mereka. Dan selain ada janji Yesus dan malaikat-malaikat yang telah menjanjikan perkara suci ini, ada di sana dalam buku Yudas pasal 1 ayat yang ke-14 dan 15. Dikatakan juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, "Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus hendak menghakimi orang yang menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan." Ini adalah janji yang telah dinantikan beribu-ribu tahun yang lalu dari keturunan Adam. Dan dikatakan bahwa keturunan yang ketujuh. Nah, selain janji Yesus Kristus melalui janjinya sendiri, para malaikat, dan juga melalui nabinya Henok, dikatakan bahwa ada janji juga yang disampaikan juga kepada nabinya, yaitu hambanya Daud.
Dikatakan dalam Mazmur 50 ayat 3, Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Nah, kita akan lihat bagaimana cara-cara kedatangan Yesus yang kedua kali. Wahyu pasal 1 ayat 7 dikatakan bahwa lihatlah ia datang dengan awan-awan. Setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Yesus telah berjanji dan melalui Rasul Yohanes diperlihatkan bahwa Yesus akan datang di awan-awan. Dan setiap mata akan melihat dia, tidak sembunyi-sembunyi, setiap mata. Jadi bahkan dikatakan bahwa yang telah menikam dia juga akan melihat pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Dan dikatakan bahwa sama seperti apa kedatangannya, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia, seperti kilat memancar dari timur dan melontarkan cahayanya ke barat. Dan dikatakan dalam buku 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kedatangan Yesus Kristus itu juga dikatakan ketika penghulu malaikat itu berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Alangkah indahnya jika saudara dan saya, kita bersama dapat mendengar sangkakala Allah berbunyi ketika ia datang. Dan dikatakan bahwa Tuhan sendiri akan turun dari surga dan akan membangkitkan orang-orang yang mati. Setelah itu orang-orang yang hidup. Doa saya dan saudara adalah, jika Tuhan berkenan, ia boleh datang besok atau lusa, sehingga ia dapat mendapati kita masih hidup. Dan yang berikut kita akan belajar tentang 1 Korintus 15 ayat 51. Dikatakan bahwa sesungguhnya aku mengatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini tidak mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi tanda-tanda kedatangan Yesus ada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Jadi tanda nafiri akan dibunyikan dan orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubahkan. Kemudian dalam Matius pasal 16
Ayat 27 dikatakan bahwa sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, cara kedatangan Yesus yang kedua kali yaitu dengan dalam kemuliaan Bapanya, dan dikatakan bahwa diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Jadi ada suatu sukacita yang besar bahwa Tuhan bersama dengan kemuliaan yang kita tidak dapat bayangkan, bersama-sama dengan malaikat-malaikat sorga. Dan ketika kedatangan Yesus yang kedua kali, ada dua sisi dan ada dua oknum pribadi, di mana yang satu akan menerima kedatangannya dan yang lain akan merasa sedih dan berteriak kepada gunung-gunung dan batu-batu karang dengan mengatakan, runtuhlah menimpa kami, dan mereka menyembunyikan diri di dalam gua-gua dan batu-batu. Nah, dikatakan bahwa ketika tanda itu, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Ini adalah tanda yang menandakan bahwa Yesus datang. Itu akan ada terjadi perubahan baik alam dan juga langit yang kita lihat sekarang akan terbuka dan kita akan melihat kemuliaannya. Dan orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka akan berteriak, bergembira, bersorak oleh karena kedatangan Kristus adalah hal yang paling menyenangkan bagi mereka. Dan dikatakan dalam buku Yesaya pasal 25 ayat 9, dikatakan, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Dia Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Saya berdoa kiranya Anda dan saya pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, Anda dan saya akan berdiri dan mengatakan, oh inilah Dia yang kami nanti-nantikan. Dan Anda dan saya juga dapat bersukacita oleh karena keselamatan yang Ia berikan kepada saudara dan saya. Yesus akan datang kembali dengan suatu gelar yang baik bagi saudara dan saya. Dan dikatakan dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16 dikatakan bahwa sebagai raja dari segala raja, Dia datang bersama pasukan sorga. Dia kembali sebagai pemenang. Seperti dahulu kala Ia telah memenangkan peperangan di bumi dan maut dikalahkan. Kali ini Dia juga akan datang dan Dia akan menjadi raja, dan Dia juga akan menjadi seorang pemenang, memenangkan saudara dan saya berada bersama Dia. Dalam Titus 2 ayat 13 dan 14, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara-saudara yang menikmati dan menonton video ini, harapan Anda dan saya adalah ketika kedatangan Yesus yang kedua kali, Anda dan saya boleh mengambil bagian dalam pembebasan dari segala kejahatan.
Untuk itu barang siapa yang terundang dalam panggilan ini untuk menantikan Yesus yang kedua kali, Wahyu pasal 12 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Wahyu 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera. Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Apakah Anda dan saya akan berdiri pada posisi sebagai seorang yang cemar, yang terus berbuat kejahatan, atau Anda dan saya berada pada posisi yang benar dan disebutkan orang yang kudus, yang telah menguduskan dirinya untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Seperti yang tertulis di dalam kitab ini, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Harapan kita setelah belajar bersama hari ini, Anda dan saya sambil mempersiapkan diri untuk kedatangannya yang telah Ia beritakan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ini jelas diulangi lagi dalam buku Wahyu, bahwa ya, aku datang segera. Saya ingin saudara dan saya akan mengambil bagian dalam kata-kata ini, dan kita akan melihat bahwa Yesus akan datang kembali dan menjemput saudara dan saya yang berpengharapan untuk masuk dalam kerajaan sorga.